Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras untuk kita semua. Ya. Puji Tuhan dan syukur kita ucapkan, sampaikan kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali kita beribadah Minggu sore pada saat ini. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul di dalam Alkitab dikatakan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal ini memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah kepada segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu."
Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perbincangan kehidupan sehari-hari khususnya orang Batak, ada nasihat. Ya, nasihat ini ada nasihat yang resmi, nasihat yang formal, ada juga nasihat-nasihat yang tidak resmi lah bisa kita katakan. Nasihatnya itu dikatakan seperti ini. Ada 3 orang yang tidak boleh kita lawan katanya. Kalau bahasa Batak di do, adong telu halak naso bui alo onin. Salah satunya itu adalah orang gila. Kenapa orang gila tidak boleh kita lawan? Ya karena orang gila itu tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain. Jangankan apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang dikatakannya saja sendiri pun dia tidak sadar, dia tidak tahu. Dan kalau orang gila itu tidak punya perasaan, tidak peduli kepada orang lain. Jangankan orang lain, dirinya saja tidak diperdulikannya ataupun tidak dirasakannya. Itu sebabnya dikatakan ini nggak boleh dilawan orang seperti ini. Demikian juga yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan kita di sini. Ada orang yang seperti itu. Bisa kita katakan yang sudah tidak waras lagi. Kenapa kita katakan dia sudah tidak waras lagi ataupun masuk kategori orang yang gila? Ya karena dikatakan dalam firman Tuhan di sini dia sudah tidak berpakaian lagi. Tidak berpakaian, kemudian dia tidak lagi tinggal di rumah. Tinggalnya itu di kuburan dikatakan di dalam nas kita pada saat ini. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Kenapa dia sudah tidak waras lagi ataupun gila dengan keadaan apa yang dilakukannya? Ternyata ada penyebabnya. Yang menyebabkannya itu adalah ada, kalau di dalam ayat kita ini dikatakan setan. Roh jahat. Ada roh jahat di dalam dirinya sehingga dia menjadi seperti itu. Sehingga dia tidak lagi berpakaian. Dia tidak lagi tinggal di dalam rumah. Karena ada roh jahat di dalam tubuhnya. Dikatakan di sini, ditanya Tuhan Yesus, siapa kamu? Dijawabnya, legion. Legion karena sangat banyak setan di dalam tubuhnya. Dikatakan ayat 30 itu, legion karena ia kerasukan banyak setan. Legion ini merujuk Bapak Ibu kepada pasukan Romawi. Pasukan Romawi itu jumlahnya itu ribuan. Ya Romawi itu ya musuh dari orang Yahudi, sehingga terbawa-bawa yang tak baik itu dibilanglah yang banyak itu legion, menunjukkan banyaknya seperti pasukan Romawi. Ya memang benar kalau kita baca ayat paralelnya di kitab Markus Bapak Ibu, ya memang babi-babi itu jumlahnya 2000 ekor.
Kesitulah setan-setan itu kalau di dalam firman Tuhan kita ini perginya. Di sini tidak disampaikan berapa banyak setan-setan itu, tapi kalau di kitab Markus jumlahnya 2000 ekor. Itu sebabnya dikatakan di sini namanya adalah legion. Tetapi yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan kita di sini, setan itu begitu takut kepada Tuhan Yesus. Di saat dia melihat Tuhan Yesus saja, dia sudah langsung berlutut. Dikatakan di ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Ini menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa dia takut? Memang benar besar kuasa Tuhan Yesus untuk menaklukkan dia, untuk mengalahkan dia. Dan Tuhan Yesus tidak memberi ampun kepada roh jahat itu. Dia tidak hanya mengalahkannya, tetapi dia tidak memberi ampun untuk roh jahat itu. Apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu di ayat 31 itu? Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Memohon roh jahat itu supaya jangan dimasukkan ke dalam jurang maut. Ayat 32. Permohonannya itu kira-kira maksudnya dikatakan supaya mereka ke babi-babi itu aja, kira-kira seperti itu. Dia kan Tuhan Yesus. Oke, katanya kira-kira seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan di ayat 33-nya? Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Tidak ada ampun. Tidak hanya dikalahkannya, memang benar-benar ditaklukkannya kejahatan itu. Roh jahat itu apa yang bisa kita lihat dilakukan Tuhan Yesus? Sadis Tuhan Yesus kepada roh jahat itu. Tetapi inilah perbuatan kasih yang sesungguhnya. Karena apa yang dilakukan oleh roh jahat itu benar-benar merusak manusia itu. Laki-laki itu menjadi seperti orang gila. Melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Dikatakan dalam firman Tuhan kita di sini, ketakutan banyak orang dibuatnya. Penyebabnya itu adalah roh jahat itu. Untuk manusia supaya hidup damai dan sejahtera, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan menaklukkan, mengalahkan roh jahat itu. Dan akhirnya dia sembuh. Dia sembuh, kemudian dikatakan dia berpakaian lagi. Ayat yang ke-35 itu, ia telah berpakaian dan sudah waras, dikatakan. Dan dia bersukacita. Karena bersukacitanya, dia meminta supaya dia tetap bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Enggak, bukan itu yang harus kau lakukan. Tapi yang harus kau lakukan adalah pulang ke rumahmu dan beritakanlah perbuatan-perbuatan Allah atasmu, supaya orang tahu apa yang dilakukan Allah, perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam kehidupanmu. Dan itulah yang dilakukannya, memberitahukan karya perbuatan Allah kepada banyak orang. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa kita lihat di sini. Karena itu yang pertama melalui firman Tuhan kita di sini yang saya mau sampaikan untuk kita harus berhikmat.
di dalam kehidupan kita ini supaya kita dapat mengerti pekerjaan Tuhan atas kita, terutama pekerjaan rohnya itu. Jangan sampai kita dirasuki roh jahat, tetapi yang harus masuk ke dalam diri kita adalah Roh Kudus itu. Tetapi kita bisa saja kadang sulit untuk membedakan mana Roh Kudus, mana roh jahat itu. Saya mau mengingatkan kita kembali Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dan bagaimana cara kerja Roh Kudus itu. Gereja sebagaimana memperingati hari turunnya Roh Kudus, memperingati apa yang terjadi di Yerusalem pada saat itu, di mana murid-murid Tuhan Yesus para rasul itu menunggu di Yerusalem sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, akan segera datang penolong, akan segera datang penghibur untukmu. Tunggulah, nantikanlah di Yerusalem. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berdoa menantikan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan suatu ketika datanglah apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu. Penolong, penghibur itu, yaitu Roh Kudus itu. Apa yang terjadi? Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu? Orang-orang yang di sekitar mereka, yang berkumpul pada saat itu di Yerusalem, yang datang dari berbagai-bagai bangsa di dunia ini, tetapi mereka mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus. Mereka mendengarnya di dalam bahasa mereka masing-masing, sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus adalah perbuatan-perbuatan Allah. Inilah pekerjaan Roh Kudus, menjadikan orang-orang mengerti, mendengarkan perkataan-perkataan akan pekerjaan-pekerjaan besar Allah, sehingga nama Allah dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan, dan bertambah-tambah orang yang percaya. Inilah pekerjaan Roh Kudus itu. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk berhikmat, mengetahui pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Demikian juga kita mengetahui bagaimana pekerjaan-pekerjaan roh jahat itu. Tapi ada pula yang mengatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mengatakan bahwa dia berbahasa roh. Tapi apa yang terjadi? Orang lain tak mengerti apa yang dikatakannya. Jangankan orang lain, dia sendiri pun tak mengerti apa yang dikatakannya. Sehingga kita bisa melihat apa itu yang telah dilakukan oleh Roh Kudus itu, menjadikan orang mengerti, sehingga mengetahui akan pekerjaan-pekerjaan ataupun perbuatan-perbuatan besar Allah. Kalau orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu, apa yang dilakukan yang seperti itu sudah dari dulu, itu sudah lama. Dalam masa Rasul Paulus itu juga sudah sering dilakukan. Tapi apa kata Rasul Paulus di 1 Korintus 14? Nanti boleh lebih banyak lagi dibaca dalam 1 Korintus 14. Tetapi khusus untuk ayat 23-nya saja saya bacakan, 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Inilah yang terjadi di dalam firman Tuhan kita di sini, Bapak Ibu. Pekerjaan roh jahat itu yang menjadikan laki-laki itu seperti orang gila. Dia tidak berpakaian, dia tidak lagi tinggal di dalam rumahnya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan bagaikan orang yang tidak waras. Itu sebabnya saya mau mengajak, mengingatkan kita kembali. Dan kita berhikmat untuk dapat membedakan mana pekerjaan roh Allah itu, Roh Kudus itu.
Apalagi zaman sekarang ini pastinya semua semakin canggih. Dari dulu kita tahu yang namanya iblis, yang namanya roh jahat itu begitu licik, begitu pintar. Zaman semakin canggih, roh jahat itu juga bisa saja lebih canggih untuk mengkelabui orang-orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi zaman sekarang ini sudah banyak saya melihat gambaran yang terjadi, orang-orang yang sudah dirasuki oleh roh jahat. Ya, apalagi zaman sekarang ini, kalau orang istilah sana dikatakan memang zaman ini zaman edan katanya ya. Dan memang orang sekarang ini mau yang aneh-aneh ya, yang gila-gila pun orang sekarang udah mulai senang. Semua maunya tampil beda-beda. Nasi goreng aja supaya tertarik orang dibuat nasi goreng gila contohnya ya. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Kita harus berhati-hati, berhikmat dengan perkembangan zaman pada saat ini. Apa yang telah dikerjakan oleh roh jahat itu yang terjadi dalam diri laki-laki itu, dia tidak lagi berpakaian dikatakan. Ya kalau nggak berpakaian lagi orang ya, berarti udah nggak tahu malu lagi itu. Jadi satu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, roh jahat itu adalah membuat orang tidak tahu malu. Kalau orang Medan bilang udah putus surat syarat malunya. Apa yang dilakukan oleh roh jahat itu adalah menjadikan orang itu menjadi tidak tahu malu. Tetapi apa yang terjadi untuk pada saat ini, sudah banyak juga orang-orang yang tidak tahu malu. Perbuatan-perbuatan jahat dilakukannya, tapi dia masih cengengesan saja, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kita lihat secara umum ya, koruptor-koruptor itu sudah jelas-jelas dia berbuat jahat, mencuri, membuat rakyat menderita, miskin, susah. Tapi apa yang terjadi? Udah nggak ada lagi tahu malunya. Demikian juga bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Berbohong berulang kali dia berbohong, tetapi sudah tahu masih juga diulanginya terus, diperbuatnya juga perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu, berbohong dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu. Karena itu saya mau mengajak kita menunjukkan bahwa kita tidak dirasuki oleh roh jahat itu, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Mari kita menjadi pribadi-pribadi orang yang tahu malu. Mari kita menjadi orang yang tahu malu. Saya mau mengajak kita semua yang mempunyai rasa malu. Mempunyai rasa malu itu bukan berarti dia pemalu, bukan. Pemalu beda. Pemalu itu dia sulit untuk tampil ya, sehingga sulit juga untuk melakukan yang maksimal di dalam dirinya ataupun hidupnya. Itu juga kurang baik. Bukan pemalu ya. Ya, mempunyai rasa malu ataupun tahu malu berbeda sama pemalu, apalagi malu-maluin, beda ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menjadi orang yang mempunyai rasa malu. Jika seseorang mempunyai rasa malu, itulah yang membuat dia menjadi lebih baik, membuat dia maju, membuat dirinya dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Bangsa Jepang ya, orang Jepang itu terkenal orang yang begitu tahu malu, mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang sangat berat di dalam pekerjaannya dan lain sebagainya, dia harus mengundurkan diri. Bahkan kalaupun kesalahannya itu sangat fatal, membunuh diri saja dia mau, karena mempunyai rasa malu. Apa yang terjadi? Mereka hebat,
Mereka maju. Dan saya melihat orang Batak juga sesungguhnya mempunyai rasa malu yang baik, mempunyai harga diri. Hasangapon itu sebabnya ada 3H. Amoraon, hasangapon, hagabeon. Itu sebabnya orang Batak selalu berjuang, orang Batak selalu bekerja keras. Dia tidak mau mempunyai rasa malu, dia mempunyai harga diri yang baik. Itu sebabnya saya katakan mari kita mempunyai rasa malu. Dan itu yang menjadikan kita lebih baik di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam bertindak, di dalam berbuat, di dalam berkata-kata, kita selalu melakukan yang terbaik untuk itu semua. Yang kedua yang bisa kita lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh roh jahat itu, tidak lagi dia di rumah. Namanya rumah adalah orang-orang yang kita kasihi. Menunjukkan rasa kasih sayang di dalam kehidupan kita itu yang paling utama ya jelas di rumah. Tetapi apa yang dilakukannya, dia tidak tinggal di situ, dia tinggal di pekuburan, dikatakan dalam firman Tuhan kita di sini. Apa yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu? Sudah banyak orang yang tidak betah di rumah. Senangnya tidak senang lagi di rumah, senangnya itu keluar, senangnya itu jalan-jalan. Keluar boleh, jalan-jalan itu ya bagus itu. Keluarga, sekali-sekali makan bersama keluarga itu saya katakan itu sangat bagus. Jalan-jalan, healing-healing katanya, sekali-sekali itu sangat bagus. Tapi yang dimaksud di sini tidak senang lagi di rumah. Yang dimaksud di sini tidak senang lagi dia di rumah. Tidak nyaman lagi dia di rumah, tidak di rumah lagi hatinya. Itu yang terjadi realita pada saat ini. Sudah mulai banyak orang yang tidak lagi senang di rumah. Untuk menghabiskan waktu supaya jangan di rumah, dia keluar, dia nongkrong-nongkrong di kafe. Nongkrong-nongkrong aja lah, ngabis-ngabisi waktu katanya. Supaya habis sampai nanti di rumah bisa langsung tidur katanya ya. Contohnya seperti itu. Ya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi yang dimaksud di sini adalah dia tidak senang lagi, tidak betah lagi dia di rumah. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, iblis itu semakin canggih. Bisa saja dia membungkus yang baik, begitu cantik, begitu indah, tapi isinya busuk. Apa itu? Ya saya mau katakan juga pada saat ini, apalagi era pada saat ini berlomba-lomba orang bekerja ya kan. Bangga kali orang punya kerja sekarang kan gitu. Bangga kali, malu orang kalau nggak ada kerjaannya. Tapi bangga kali orang punya kerja. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, apalagi sekarang banyak orang yang mengatakan dirinya super sibuk. Pergi pagi masih gelap, pulang sudah larut malam. Begitu baik, begitu indah. Tapi saya mau mengingatkan hati-hati. Saya mau mengingatkan hati-hati. Demikian juga cinta kasihnya orang tua kepada anak, supaya anakku ini yang terbaik, mulai dari pagi sampai maghrib mau malam baru pulang ke rumah, supaya berkualitas anakku. Tapi saya mau katakan hati-hati, karena di dalam rumah kita akan bertemu oleh orang-orang yang kita kasihi. Di sanalah kita menunjukkan, mengekspresikan cinta kasih sayang kita, orang tua terhadap anaknya, demikian juga sebaliknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan kita pada saat ini, bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus Kristus mengubah keadaan yang gila itu menjadi waras, menjadi baik kembali. Tuhan mampu melakukan perubahan dalam kehidupan kita, separah apapun kehidupan kita.
Apalagi zaman sekarang ini banyak persoalan-persoalan. Aku boto be katanya, ngasong naritik namau katanya ya. Ada juga mungkin orang yang seperti itu menghadapi kesulitannya. Jangankan songon naritik sekalipun Tuhan Yesus mampu mengembalikan keadaannya menjadi lebih baik kembali. Ini yang menjadi optimis untuk setiap orang percaya. Sehingga sesulit apapun di dalam kehidupannya, setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus menyadari bahwa Tuhan mampu mengatasi persoalan pergumulan kehidupannya. Itu sebabnya kita harus menunjukkan rasa optimis itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita, sesulit apapun pergumulan kita. Ini banyak anak-anak muda juga di sini ya. Jangan menyerah kau atas keadaanmu. Gak usah kau salahkan keadaanmu, jangan kau salahkan orang lain. Tuhan Yesus mampu merubah kehidupanmu untuk jadi lebih baik lagi. Intinya dirimu sendiri. Kau mengimaninya, kau meyakininya, kau tunjukkan, kau berdoa sambil melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Jangan habiskan energimu, pikiranmu untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tetapi yang harus kau lakukan, fokusmu adalah bagaimana engkau benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, melakukan yang terbaik sesuai dengan imanmu itu. Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Yang terakhir yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan kita di sini Bapak Ibu, laki-laki itu sudah baik kembali, sembuh kembali. Dia menginginkan supaya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Oh enggak. Enggak. Yang kau harus lakukan adalah beritakan perbuatan Allah atas dirimu. Banyak orang pada saat ini merasa orang yang sudah menerima pemberian Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus dalam dirinya menunjukkan itu semua. Apa yang dilakukannya, dia bersyukur kepada Yesus, dia selalu memuji-muji Yesus, memeluk Yesus, mencium Yesus dengan rasa terharu, dan hanya sebatas itu yang dilakukannya. Bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Banyak orang juga seperti itu Bapak Ibu. Saya adalah orang yang paling diberkati Tuhan. Apa yang dilakukannya? Bersama-sama dengan Tuhan Yesus saja yang diinginkannya, memuji-muji, memeluk Yesus, mencium Yesus dengan rasa haru, bahkan histerisnya. Tapi apa yang dikatakan di sini bukan itu, bukan. Kalau kau pun menerima perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, yang harus kau lakukan adalah memberitakan itu kepada orang banyak, menyampaikan itu kepada orang banyak, supaya orang tahu besar kuasa Tuhan, supaya orang tahu perbuatan-perbuatan besar Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Karena itu saya mau katakan Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita harus kita sadari, harus kita akui. Jangan kita menyimpan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan itu kepada kita. Jangan kita menyimpannya, jangan kita sembunyikan, jangan kita lupakan, jangan kita diamkan. Tetapi yang kita lakukan adalah memberitakannya kepada sesama kita. Banyak orang diam-diam, banyak orang lupa, banyak orang menyimpannya, banyak orang menganggapnya itu tak ada, dipersuada. Perbuatan-perbuatan besar Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ada juga orang yang menganggap bahwa perbuatan segala kebaikan yang diterima dalam kehidupannya itu adalah ya memang karena dia pintar, ya karena memang dia jago, ya karena memang dia bekerja keras katanya. Kalau sudah seperti itu yang di pemikirannya, pemahamannya, ya segala kebaikan yang kuterima itu kan karena aku pintar,
karena itu kerja keras katanya. Kalau seperti itu pemahamannya, itulah yang bisa jatuh kepada kesombongan, tinggi hati. Benar kita pintar, benar kita kerja keras, tetapi di atas semuanya itu karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Sebaliknya juga orang yang tak pernah menganggap perbuatan besar Tuhan dalam hidupnya, berkat-berkat Tuhan, orang yang selalu melupakan, orang yang selalu menyimpannya, menyembunyikannya, akibatnya dia merasa orang yang paling tak pernah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ada juga orang yang seperti itu, merasa tak pernah mendapat berkat dari Tuhan. Karena apa? Udah terbiasa dia. Yang baik itu dianggapnya memang wajar datang begitu saja. Yang datang segala kebaikan itu didiaminya. Yang datang segala kebaikan itu disimpannya. Yang datang segala kebaikan itu dilupakannya. Padahal itu semua perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Akibatnya apa? Dia merasa orang yang tidak pernah mendapatkan segala kebaikan berkat daripada Tuhan. Ujungnya apa? Seringlah bersungut-sungut, sering mengeluh, bahkan sampai kepada menjadi orang yang lemah, orang yang putus asa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memberitahukan segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita kepada sama kita. Jangan kita diamkan, jangan kita simpan, jangan kita sembunyikan, jangan kita lupakan, jangan kita anggap itu tak ada. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita memberitahukannya. Amin. Kita berdoa.